kita akan sama-sama membahas tentang pengertian dari polisemi. Apa itu polisemi? Polisemi, ini menurut LKS Wijaya Kusuma Cilacap ya, merupakan bentuk bahasa, bisa berupa kata atau juga frasa yang memiliki lebih dari satu makna atau memiliki makna lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh ya. Kita lihat contohnya ada pada kata kepala. Ternyata satu kata, itu kata kepala, memiliki banyak makna. Contoh yang pertama, kepala Rohmat terbentur tangga. Makna kata kepala di sini adalah bagian tubuh yang mana, yang bagian atas. Yang B, kepala kereta api dilepas dari gerbongnya. Titik ya. Maksudnya dari kepala kereta api, maksudnya adalah lokomotif. Kemudian yang C, kepala sekolah sibuk. Kepala di sini maksudnya adalah pimpinan atau pemimpin. Itu contoh yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa polisemi adalah bentuk bahasa, bisa itu kata atau frasa yang memiliki makna lebih dari satu, lebih dari satu makna, seperti itu. Seperti tadi kepala ada 3 makna. Meski begitu, ciri khas polisemi adalah walaupun maknanya berbeda namun masih memiliki hubungan pertalian. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ada di dalam kalimat ya, dalam satu kalimat. Contohnya, kaki Ani menabrak kaki meja. Kaki Ani artinya adalah bagian tubuh yang bawah, kemudian kalau kaki meja, bagian meja yang bawah. Apakah kaki Ani dengan kaki meja sama? Berbeda, tentu saja berbeda. Walaupun sama-sama kaki, namun bentuknya berbeda. Meskipun berbeda, tetap memiliki hubungan. Kaki yang satu dengan kaki yang satu ada persamaannya. Persamaannya ada di bawah. Bentuknya berbeda, namun persamaannya biasanya digunakan sebagai penyangga, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya, badan Asep jatuh menimpa badan Jalan. Apakah badan Asep dengan badan Jalan sama? Tentu saja berbeda. Walaupun sama-sama menggunakan kata badan, maknanya berbeda. Itulah yang disebut dengan polisemi. Satu kata atau satu frasa yang memiliki maknanya lebih dari satu. Sekarang kita akan masuk ke latihan. Silakan membuat polisemi dari kata pahit, manis, jalan. Kemudian dari jatuh ya, jatuh yang maknanya jatuh cinta, bisa jatuh sakit, juga jatuh bangkrut. Nah, demikianlah pengertian dan contoh dari polisemi. Hipernem atau kata umum adalah kata yang mencakup kata lain dalam satu kategori yang sama. Sedangkan hiponim atau kata khusus adalah kata yang maknanya tercakup dalam makna kata lain yang lebih luas. Bunga adalah hipernim dari mawar, melati, anggrek, lili, kenanga. Dengan demikian, mawar, melati, anggrek, lili, kenanga adalah hiponim dari bunga. Mawar, melati, anggrek, lili, kenanga disebut sebagai kohiponim karena mereka memiliki hipernim yang sama. Ikan adalah hipernim dari paus, kakap, lele, bandeng, tuna. Lele yang semula adalah hiponim dari ikan bisa menjadi hipernim karena memiliki jenis lele dumbo dan lele lokal. Paus, kakap, bandeng, tuna yang semula adalah hiponim dari ikan juga bisa berubah menjadi hipernim jika mereka masih memiliki jenis lagi. Perhatikan bagan dengan 3 tingkat berikut. Sekarang cobalah merubah hiponim-hiponim yang ada menjadi hipernim dengan menambahkan jenis-jenisnya. Pertama-tama kita akan membahas tentang homonim. Homonim berasal dari 2 suku kata, yakni homos yang berarti sama dan onuma yang berarti nama. Jadi homonim artinya kata yang bunyi dan tulisannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda.
Berikut adalah contoh homonim. Contoh yang pertama yaitu bulan yang bermakna penyebutan periode dalam kalender dan bulan yang bermakna satelit alam yang mengorbit pada bumi. Contoh kata homonim yang kedua yaitu genting yang menunjukkan keadaan gawat dan genting yang berarti atap rumah. Yang kedua kita akan belajar tentang homograf. Homograf berasal dari dua suku kata yaitu homo yang berarti sama dan graf yang berarti tulisan. Sehingga homograf dapat diartikan sebagai kata atau istilah yang memiliki cara penulisan atau ejaan yang sama namun berbeda pengucapan dan pelafalannya. Contoh dari homograf yaitu yang pertama tahu yang bermakna mengerti atau mengenal akan sesuatu, dan tahu yaitu sejenis makanan yang dibuat dari kedelai rebus. Contoh kedua yaitu apel yang bermakna jenis buah-buahan, dan apel yaitu kegiatan berkumpul seperti akan melaksanakan upacara. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang homofon. Homofon berasal dari dua suku kata yaitu yang pertama homo yang berarti sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Jadi homofon artinya kata atau istilah yang memiliki pelafalan yang sama namun ejaan atau cara penulisan serta arti yang terkandung di dalamnya berbeda. Contoh dari homofon yang pertama yaitu sanksi yang bermakna ekspresi keraguan dan sanksi yang berarti hukuman. Contoh yang kedua yaitu bang yang berarti kakak laki-laki dan bank yang berarti lembaga keuangan. Sinonim dan antonim. Tentu kita sudah sering belajar tentang sinonim dan antonim ini ketika kita belajar di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Namun pada dasarnya kita akan mengulangi lagi tentang pengertiannya ya. Sinonim ada yang mengatakannya sebagai persamaan kata, lebih tepatnya adalah persamaan makna kata, karena yang sama adalah maknanya ya. Katanya berbeda namun maknanya sama, karena itu disebut dengan sinonim. Kemudian yang berikutnya adalah antonim. Antonim artinya adalah lawan makna kata. Katanya tidak berlawanan namun yang lebih berlawanan adalah yang lebih tepatnya adalah maknanya. Jadi disebut sebagai lawan makna kata. Itulah pengertian antonim. Kita masuk ke contoh. Contoh dari sinonim dulu. Misalnya contoh sinonim adalah turut. Kata turut dapat diganti dengan kata serta. Kata melihat, saya melihat gunung, bisa diganti misalnya dengan memandang, saya memandang gunung. Begitu juga dengan kata saat bisa diganti dengan ketika. Saat duduk di depan kelas bisa diganti dengan ketika duduk di depan kelas. Kemudian ada kata pengamatan. Kata pengamatan ini memiliki sinonim lain penelitian atau juga observasi. Kemudian ada kata tim, bisa diartikan atau sama maknanya dengan grup, kelompok maupun regu. Berikutnya ke antonim. Contoh antonim ada jauh, lawan makna katanya dekat, cinta lawan maknanya benci, masuk antonimnya keluar, lupa antonimnya ingat, desa antonimnya kota atau lawan maknanya kota. Nah, setelah kita belajar contoh juga pengertian, sekarang kita akan latihan. Coba rekan-rekan sekalian silahkan mohon cari sinonim dari kata hadiah, sumber, dan memelihara. Kemudian cari antonim kata bergerak, merusak, dan ulang.